di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian umum dari jejaring organisasi. Jejaring organisasi adalah kumpulan organisasi yang saling berinteraksi dan juga bergantung satu sama yang lain. Interaksi berupa pertukaran informasi, sumber daya, atau dukungan politik yang menciptakan sistem kompleks. Sebagai contoh, seperti sebuah kelompok teman yang saling membantu dan bekerja sama agar tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Dalam dunia pemerintahan dan pelayanan publik, jejaring ini biasanya melibatkan berbagai pihak, seperti kantor pemerintah, perusahaan swasta, organisasi sosial, dan juga masyarakat umum. Jadi, jejaring organisasi itu seperti sebuah jaringan kerjasama yang membuat berbagai organisasi bisa saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya adalah definisi jejaring organisasi menurut para ahli. Yang pertama ini adalah Kate Proven and Hub Brinton Millward. Jejaring organisasi terdiri dari 3 atau lebih organisasi yang berhubungan stabil demi tujuan kolektif. Artinya, organisasi dalam jaringan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan berkolaborasi untuk hasil yang lebih efektif. Misalnya, dalam layanan kesehatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan organisasi sosial bisa membentuk jejaring untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Intinya, kerjasama yang berkelanjutan ini memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan kolektif. Yang kedua ada Walter Paul. Jejaring berbeda dari pasar atau hierarki dengan koordinasi melalui hubungan sosial dan kepercayaan, yang berarti hubungan sosial dan kepercayaan menjadi faktor utama dalam mengatur interaksi antar organisasi. Bentuk ini sering digunakan dalam industri yang membutuhkan kolaborasi erat seperti teknologi dan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada no-share contractor. Jejaring adalah pola hubungan kompleks antar entitas yang mengalirkan informasi dan kekuasaan, yang artinya hubungan antara banyak orang atau kelompok yang saling terhubung. Dalam hubungan ini, informasi dan kekuasaan dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan mengambil keputusan. Singkatnya, jejaring adalah cara kita berbagi informasi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jejaring organisasi. Di sini kami memaparkan ada 3 jenis jejaring organisasi, yaitu yang pertama, jejaring kebijakan atau policy network, yang menjelaskan tentang hubungan kolaboratif antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, seperti pemerintah, sektor swasta, SLM, akademis, dan masyarakat. Dalam jejaring ini, para aktor saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berbagi sumber daya kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebijakan tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dan desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada jenis jejaring pelayanan atau service delivery networks, yang menjelaskan tentang jejaringan antar organisasi atau lembaga yang bekerja sama dalam menyediakan layanan publik secara terpadu, efisien kepada masyarakat. Dalam jejaring ini, masing-masing aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang secara spesifik, tapi saling berhubung untuk memastikan layanan yang lebih responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Contohnya dapat dilihat dalam pelayanan kesehatan terpadu yang melibatkan rumah sakit, puskesmas, dan organisasi masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga ada jejaring inovasi atau innovation network, yang menjelaskan tentang kolaborasi antara berbagai aktor seperti lembaga, penelitian, universitas, dan industri, startup, serta pemerintah yang bertujuan menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi. Jejaring inovasi ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan ide baru melalui interaksi yang intensif dan berkelanjutan. Jejaring inovasi juga mempercepat proses inovasi dengan menghubungkan berbagai sumber daya alam dan keahlian, serta mendorong terciptanya solusi yang kreatif terhadap berbagai tantangan sosial maupun ekonomi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama dalam jejaring organisasi.
Yang pertama adalah harus saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini menjelaskan tentang setiap anggota tim atau setiap anggota organisasi harus saling bekerja sama karena mereka memiliki atau membutuhkan sumber daya, informasi, dan dukungan dari anggota tim yang sama untuk mencapai tujuan bersama, tujuan mereka yang sama. Lalu yang kedua adalah hubungan informal. Hubungan informal ini menjadi penguat dari kolaborasi ini karena interaksi yang bersifat non-struktural seperti komunikasi personal dan kepercayaan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mempererat kerjasama tim. Lalu yang ketiga harus memiliki otonomi relatif. Otonomi relatif yaitu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri terkait kebijakan internal, strategi, atau kegiatan mereka tanpa harus bergantung penuh kepada keputusan yang terkait dalam otoritas jejaring. Dengan kata lain, jejaring ini kemungkinan bekerja sama erat namun tetap menghormati kemandirian masing-masing anggotanya. Otonomi relatif ini juga bersifat bebas dalam artian tidak kehilangan identitas atau fungsi utamanya dari setiap anggota. Dalam kesimpulannya, dari ketiga karakteristik utama dalam jejaring organisasi tersebut menjadikan jejaring organisasi ini sebagai bentuk kerjasama tim yang dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama saya Nadine Hidayatunaja dengan NPM B1D02490. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat jejaring organisasi dalam administrasi publik. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Jejaring organisasi memungkinkan instansi pemerintah atau lembaga publik untuk berbagai sumber daya seperti daya teknologi, tenaga ahli maupun fasilitas. Yang kedua, peningkatan efektivitas kerjasama antar lembaga atau sektor mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam menyelesaikan masalah publik. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas. Jejaring organisasi menciptakan sistem kontrol yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengelola jejaring organisasi dalam administrasi publik beserta penjelasannya. Yang pertama, koordinasi yang kompleks. Jejaring melibatkan banyak pihak dengan struktur budaya kerja dan tujuan yang berbeda karena kesulitan yang menyatukan visi dan misi organisasi. Yang kedua, perbedaan kepentingan dan prioritas. Setiap organisasi dalam jejaring organisasi bisa memiliki agenda sendiri karena kepentingan yang bertentangan bisa menghambat kerjasama. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi dan informasi. Komunikasi yang tidak efektif bisa merusak jejaring karena informasi bisa tersedat atau tidak merata diterima oleh semua anggota. Yang keempat, masalah kepercayaan dan transparansi. Jejaring membutuhkan kepercayaan antar lembaga namun tidak mudah dibangun karena ketakutan akan menyalahkan informasi atau sumber daya yang menghambat keterbukaan. Yang kelima, keterbatasan regulasi dan kebijakan pendukung. Kadang jejaring belum didukung oleh aturan yang jelas karena belum ada regulasi formal yang mengatur kerjasama antar instansi secara menyeluruh. Birokrasi yang kaku bisa membatasi fleksibilitas dalam menjalin kolaborasi. Yang keenam, ketimpangan kapasitas antar lembaga. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya atau kompetisi yang setara karena organisasi dengan kapasitas rendah mungkin tertinggal atau tidak mampu berkontribusi optimal. Hal ini bisa menciptakan ketergantungan yang tidak sehat dalam jejaring. Baiklah, saya Fen Rafael Dolok-Saribu, saya akan melanjutkan materinya. Materi selanjutnya adalah studi kasus jejaring organisasi administrasi publik di Indonesia. Kelompok kami ada membuat 3 contoh studi kasus. Yang pertama, penanggulangan bencana. Yang kedua, pengembangan UMKM. Dan yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, penanggulangan bencana, yang dimana melibatkan pemerintah, relawan, dan komunitas lokal dalam koordinasi cepat dan efektif. Nah, pada bagian ini fokusnya adalah pada kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, relawan, dan komunitas lokal untuk menghadapi bencana alam ataupun kejadian darurat lainnya. Tujuan utama
utamanya adalah memastikan bahwa respon terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan. Koordinasi yang baik antar lembaga dan individu sangat penting dalam situasi darurat seperti ini. Yang kedua, pengembangan UMKM ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimana jejaring organisasi antara pemerintah dan sektor swasta mendukung penguatan usaha mikro kecil. Nah, pada bagian ini membahas pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Dengan menjalin kolaborasi, kedua pihak dapat memberikan sumber daya, pendanaan, pelatihan, serta akses pasar kepada pemilik UMKM tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan bisnis-bisnis kecil. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup, yang mana berbagai aktor bekerja sama menjaga kelestarian alam dan implementasi kebijakan lingkungan. Nah, pada bagian ini disebutkan bahwa berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, komunitas, dan sektor swasta harus dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kolaborasi ini mencakup upaya-upaya seperti pengelolaan sampah, reboisasi hutan, pengurangan polusi, serta implementasi kebijakan lingkungan yang lebih ramah terhadap alam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Cukup sekian, terima kasih. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon pica 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 Nona.